sebagai kelompok 5 akan memaparkan presentasi kami yang berjudul dengan dasar pemasaran atau untuk pewirausaha. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan sendiri. Untuk slide pertama itu ada apa itu pemasaran. Pemasaran bukan hanya berjualan, tetapi sebuah proses menyeluruh. Yang pertama ada meneliti, mencari tahu kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua ada produksi, produksi menghasilkan barang atau jasa yang tepat. Yang ketiga ada harga, harga adalah menentukan nilai jual yang pas. Yang keempat ada promosi, promosi bisa disebut membuat produk dikenal. Dan yang kelima ada distribusi, seperti mengantarkan produk ke tangan konsumen. Tujuan utama memperbaiki posisi daya saing bisnis Anda. Dan di slide selanjutnya adalah bauran pemasaran atau the 5 Ps. Seperti yang pertama ada probe, riset pasar dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada produk, barang atau jasa yang bernilai. Yang selanjutnya lagi ada price, harga yang efisien dan terjangkau. Selanjutnya ada place, lokasi dan distribusi strategis. Yang selanjutnya ada promotion, informasi dan persuasi konsumen. Dan slide selanjutnya ada langkah. Langkah pertama seperti riset pasar atau probe. Sebelum memulai, Anda harus meneliti seperti barang atau jasa apa yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, berapa jumlah yang diinginkan. Yang ketiga, siapa target konsumennya. Yang keempat, kapan mereka membutuhkannya. Dan selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya Lola Burhana. Oke, selanjutnya target dan strategi pasar. Memilih target. Yang pertama, pasar individual, fokus satu persatu. Yang kedua, niche market, fokus pada segmen khusus yang belum terlayani. Yang ketiga, segmentasi pasar, mengelompokkan berdasarkan karakteristik. Strategi keberhasilan, strategi bergantung pada kemampuan Anda merespon perubahan lingkungan, persaingan pasar setiap hari. Slide selanjutnya, menciptakan keunggulan bersaing. Agar berbeda dengan pesaing, fokuslah pada yang pertama, menciptakan keunggulan bersaing. Agar berbeda dengan pesaing, fokuslah pada yang pertama, kualitas produk yang lebih unggul. Yang kedua, harga yang lebih kompetitif atau murah. Yang ketiga, lokasi yang lebih strategis atau dekat. Keempat, variasi barang lebih menarik. Kelima, pelayanan yang memuaskan. Dan terakhir, kecepatan penyaluran barang. Selanjutnya, fondasi strategi market driven. Yang pertama, konsumen. Fokus pada kepuasan pelanggan. Kedua, kualitas, standar tinggi atau TQM. Yang ketiga, kenyamanan, memenuhi ekspektasi pelanggan. Keempat, inovasi, terus beradaptasi dengan perubahan. Kelima, kecepatan, time compression management. Dan yang terakhir itu pelayanan yang tidak tertandingi. Selanjutnya, aturan pengembangan produk. Untuk meminimalisir risiko kegagalan, ikuti alur ini. Yang pertama, simplicity, user friendly and mudah digunakan. Dan integrity, desain baik dari awal hingga akhir. Yang ketiga, human focus, memperhatikan kebutuhan pemakai. Yang keempat, sinergi, kerjasama tim profesional. Dan terakhir, creativity, mendorong lingkungan kreatif. Oke, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Suci. Penjelasan selanjutnya adalah mengapa produk baru gagal. Yang pertama adalah produk tidak punya perbedaan berarti dari yang sudah ada di pasar. Yang kedua, wirausaha kurang memahami pasar. Yang ketiga, perencanaan pemasaran mundur. Yang keempat, gagal menyesuaikan strategi saat pasar berubah. Terakhir, kurang modal ataupun kurang komitmen. Selanjutnya, harga dan tempat yang tepat. Strategi harga. Harga harus terjangkau namun efisien. Jangan hanya berdasarkan intuisi, gunakan fakta dan analisis pasar. Strategi tepat atau place. Pilihlah tempat yang strategis dan efisien. Perhatikan tata letak layout etalase agar produk mudah ditemukan dan menarik perhatian. Selanjutnya, strategi promosi. Promosi bertujuan agar produk Anda dikenal, memberi informasi, diminta, membujuk konsumen, dimiliki, mempengaruhi agar tertarik. Kesimpulan dari bab 7 ini adalah pemasaran adalah tentang menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun keunggulan bersaing agar usaha terus bermaju.
Fungsi utama manajemen atau POAC. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan tujuan. Selanjutnya aktuating, pelaksanaan atau menggerakkan. Dan ada juga organizing, yaitu pengaturan tugas dan sumber daya. Dan yang terakhir controlling, yaitu pengawasan dan evaluasi. Lanjut ke pilar organisasi perusahaan. Ada visi, pandangan masa depan organisasi, dan misi, langkah nyata untuk mencapai visi. Dan yang terakhir struktur, hierarki dan pembagian kerja yang jelas. Oke, baik, terima kasih dari kelompok kami atas